Mengeluh sering dianggap sebagai cara wajar mengekspresikan emosi. Namun, penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa kebiasaan mengeluh yang berulang bukan sekadar keluhan emosional, ia membentuk perubahan nyata pada cara kerja dan struktur otak. Setiap kali kita mengulang pikiran negatif, otak belajar dan menguatkan jalur saraf yang sama, sebuah proses yang dikenal sebagai neuroplasticity. Artinya, pikiran yang sering diulang, baik positif maupun negatif, akan menjadi pola dominan dalam sistem saraf. Ketika seseorang terus mengeluh, jalur neural yang mengarah pada pesimisme dan rasa tidak berdaya semakin kuat. Otak praktis terprogram untuk secara otomatis mencari sisi buruk dari setiap situasi. Seiring waktu, respons negatif menjadi insting, bukan hanya reaksi sesaat. Lebih jauh lagi, aktivitas mengeluh memicu sistem stres tubuh. Otak menafsirkan keluhan sebagai tanda ancaman, sehingga memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Jika terjadi terus-menerus, tubuh berada dalam kondisi fight or flight berkepanjangan. Kadar kortisol yang tinggi, secara kronis dapat menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu kualitas tidur, meningkatkan kecemasan, serta memengaruhi kestabilan suasana hati. Kebiasaan mengeluh juga memengaruhi salience network, jaringan otak yang berfungsi menyaring apa yang dianggap penting untuk mendapat perhatian. Saat keluhan mendominasi pikiran, jaringan ini tertatih-tatih dan menjadi bias. Otak semakin peka pada masalah dan kegagalan, sementara peluang dan solusi justru terabaikan. Inilah mengapa orang yang terbiasa mengeluh merasa dunia selalu salah, seolah masalah datang silih berganti tanpa jeda. Dampak lanjutannya terjadi pada prefrontal cortex, bagian otak depan yang mengatur pengambilan keputusan, kemampuan berpikir jernih, dan kreativitas. Tekanan emosi akibat stres berlebihan menekan aktivitas area ini, membuat seseorang lebih reaktif dan impulsif, mudah tersulut emosi, serta kesulitan berpikir solutif saat menghadapi tantangan. Lebih memprihatinkan, studi pencitraan otak menunjukkan bahwa stres negatif berkepanjangan berhubungan dengan penyusutan volume hipokampus, bagian otak yang penting untuk memori dan regulasi emosi. Hipokampus yang melemah bukan hanya memengaruhi daya ingat, tetapi juga mengurangi kemampuan otak untuk pulih dari tekanan psikologis. Inilah sebabnya mengapa individu dengan kebiasaan berpikir negatif kronis sering merasa rentan, mudah putus asa, dan sulit bangkit. Semua proses ini saling menguatkan dalam satu lingkaran tertutup. Pada akhirnya, keluhan berulang mengondisikan default mode network, jaringan otak yang aktif saat pikiran mengembara, untuk terus berkutat pada ruminasi negatif. Bahkan dalam keadaan tenang, pikiran otomatis kembali pada keluhan, kekhawatiran, dan self-talk yang melelahkan. Namun arah ini bukan jalan satu arah. Karena otak bersifat plastis, pola lama dapat diubah. Menghentikan kebiasaan mengeluh dan menggantinya dengan bahasa reflektif, syukur, atau pemecahan masalah secara aktif dapat menciptakan jalur saraf baru. Kortisol pun menurun, fungsi prefrontal cortex membaik, dan hipokampus memiliki kesempatan pulih. Singkatnya, apa yang sering kita ucapkan dan pikirkan bukan sekadar membentuk suasana hati, melainkan membentuk otak secara fisik. Dengan mengurangi keluhan dan melatih diri untuk memilih respons yang sadar, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga merawat kesehatan neurologis kita sendiri.